Seorang perempuan nekat mencegat mobil Presiden Jokowi yang sedang melaju dengan pengamanan ketat. Meski cukup berbahaya, perempuan ini pun berhasil mendekati mobil Presiden dan berusaha untuk bersalaman. Sejumlah pas pampres pun bergerak cepat menghalau kenekatan perempuan ini. Hingga beberapa saat, akhirnya mobil Presiden melanjutkan perjalanan. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden, ingin bersalaman, dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah, itulah yang kemudian Presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali. Dan kebetulan saya semobil dengan Presiden. Aksi wanita ini mendapat banyak komentar dari netizen yang menyoroti kenekatannya meski berbahaya. Selain itu juga ada yang mengomentari kebaikan hati Presiden Jokowi dan mendoakan tetap diberikan kesehatan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan News melaporkan. Kedekatan ibu negara Iriana Jokowi dengan istri Presiden Korea Selatan Kim Kun Hee selama perhelatan KTT G20 ternyata dinilai berbeda. Bukannya menuai pujian, akun @koprofiljati justru mengunggah foto Iriana bersama Madam Kim Kun Hee dengan menulis keterangan yang seolah-olah menggambarkan Iriana adalah pembantu Kim Kun Hee. Postingan itu pun sampai ke sang putra Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dan membalas dengan menanyakan maksud dari unggahannya tersebut. Banyak warganet yang juga tidak setuju dan membalas dengan menuliskan bahwa hinaan tersebut tidak pantas jika ditujukan pada ibu negara dan candaan ada batasnya. Kini foto dari pemilik akun yang diduga berasal dari Bantul tersebut telah disebar oleh para netizen. Bahkan disebut usaha bisnis yang dirintisnya di aplikasi jual beli online pun tutup. Kini pemilik akun sedang dalam pengejaran polisi. Netizen asing pun tak luput dari serbuan netizen Indonesia. Akun Twitter Mahyar Tosi menuliskan cuitan yang membuat netizen plus 62 murka. Ia mengomentari foto pada saat beberapa kepala negara berkumpul bersama, di mana semua pejabat negara tampak rapi dan elegan dengan busana batik yang sangat khas Indonesia. Namun Mahyar justru menghujat dan menuliskan kata-kata yang tidak pantas. Tak hanya Mahyar, akun Sophie Corcoran juga membuat netizen Indonesia meradang. Ia mengunggah foto petinggi negara saat jamuan makan malam KTT G20 di Bali. Dalam cuitannya, ia mempertanyakan mengapa mereka semua berpakaian sama seperti itu. Sontak, akunnya pun diserbu netizen Indonesia dengan komentar emosi dan menganggap Sophie minim pengetahuan. Bahkan ada yang menyamakan namanya sebagai sebutan adukan semen dalam bahasa Indonesia. Tim Liputan News melaporkan. Warga bergotong royong mengevakuasi sebuah minibus jemputan siswa SD yang terjerumus ke jurang sedalam 10 meter di Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sulitnya medan. Setelah sekitar 3 jam, mobil berhasil dievakuasi ke jalan raya. Sementara itu, 2 dari 9 pelajar dan pengemudi yang terluka ditolong warga setempat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir hilang kendali karena jalan licin setelah diguyur hujan. Sementara itu, bus yang ditumpangi atlet taekwondo terjun ke jurang sedalam 50 meter saat melintas di Jalan Poros Kelai, Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat itu bus membawa rombongan 20 atlet Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Berau. 6 orang atlet, pelatih dan ofisial mengalami luka serius. 3 di antaranya mengalami patah tulang. Para korban luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tanjung Redap. Bus masuk jurang diduga lantaran tidak kuat saat menanjak. Tim Liputan News melaporkan.